Selamat datang kembali di penyelaman mendalam kita. Hari ini fokusnya agak unik nih. Kita mau coba lihat Pandeglang dan Gunung Karang di Banten, tapi lewat kacamata yang spesifik banget, catatan seorang ilmuwan kolonial Belanda dari awal abad ke-19. Sumber utamanya ini buku Reis naar het Oostelijk alle gedeelte van den Indischen Archipel in het jaar 1821. Penulisnya C.G.C. Rainworth, dia ini naturalis dan botanis penting di zamannya. Dan ini bukan sekedar catatan jalan-jalan biasa gitu, ini dokumen ilmiah era kolonial. Jadi misi kita hari ini, apa sih yang bisa kita gali dari perspektif ini tentang wilayah tersebut? Mari kita bongkar. Ya, betul. Penting banget kita pahami konteksnya dulu ya. Penelitian Rainworth ini kan diterbitkan oleh Institut Kerajaan Belanda. Tujuannya bisa dibilang ganda. Ya, memajukan ilmu pengetahuan, tapi nggak bisa dipungkiri juga tujuannya eksplorasi, cari tahu sumber daya alam, budaya, Hindia Belanda, ya untuk kepentingan kolonial juga. Ilmuwan kayak Rainworth ini pada masa itu ya bagian dari sistem administrasi, jadi laporannya yang isinya flora, fauna, geologi, statistik perjalanan dia termasuk ke Jawa Barat ini, ya perlu dibaca dengan kacamata itu. Nah, ini dia nih yang langsung bikin penasaran waktu kita coba cari spesifik nama Pandeglang atau Gunung Karang di buku Rainworth ini. Hasilnya nihil, kosong sama sekali. Agak aneh ya, kok bisa tempat yang kita kenal sekarang ini kayak luput gitu aja dari perhatian dia? Apa sengaja mungkin? Itu pertanyaan bagus. Ada beberapa kemungkinan sih kenapa detail spesifik ini absen. Pertama, fokus utama Rainworth di perjalanan ini kayaknya memang lebih ke timur Nusantara ya, yang kaya rempah itu. Atau mungkin gunung api lain di Jawa yang lebih gede dan aktif, kayak Gede atau Salak, yang dampaknya mungkin lebih kelihatan buat administrasi. Kedua, nah ini sering kejadian di catatan kolonial, soal terminologi. Bisa jadi banget Pandeglang waktu itu nggak disebut pakai nama itu. Mungkin masuknya ke kategori administratif yang lebih luas aja, kayak Binnenlanden van Banten, pedalaman Banten gitu. Oh, jadi kayak kategori umum ya? Iya, bisa mencakup banyak area kan. Jadi nama Pandeglang kayak tenggelam aja di situ. Apalagi Banten sendiri kan ada perubahan administratif juga di awal abad 19 itu. Jadi ya mungkin namanya tersembunyi. Oke, masuk akal kalau soal terminologi. Tapi meskipun nggak disebut langsung nih namanya, apa kita masih bisa tarik kesimpulan tidak langsung gitu dari catatannya? Misalnya soal kondisi geologi Gunung Karang gitu. Oh tentu, bisa kita lihat secara nggak langsung. Buku Rainworth ini kan bahas geologi vulkanik Jawa secara umum ya. Dia analisis lumayan detail tuh soal jenis tanah vulkanik yang subur. Nah, ini kan relevan banget buat pahamin potensi pertanian di sekitar Pandeglang kan? Iya, benar juga. Dia juga bahas formasi batuan, kayak basal dan andesit. Itu kan batuan beku vulkanik yang umum ya di gunung api. Dia juga amati gunung lain kayak Gede. Terus yang menarik juga, Rainworth itu nyatat adanya fenomena vulkanik sekunder. Maksudnya gimana tuh? Kayak mata air panas, terus fumarol, itu loh, lubang atau rekahan tanah yang keluarin uap sama gas vulkanik. Oke. Nah, mengingat Gunung Karang itu kan dikenal punya potensi panas bumi ya, kayak di Cisolok misalnya, observasi umum Rainworth ini jadi relevan, walaupun dia nggak nunjuk langsung ke Gunung Karangnya. Oke. Jadi secara geologi, ada jejaknya ya lewat kesuburan tanah, potensi panas bumi. Tapi kan kita tahu juga, Banten waktu itu penting banget secara ekonomi, terutama soal lada sama kopi. Apa catatan Rainworth kasih petunjuk soal ini juga? Meskipun ya itu tadi, nggak nyebut Pandeglang spesifik. Betul. Nah soal ini, kita emang nggak akan nemu peta detail kebun lada atau kopi di Pandeglang ya di buku ini. Jelas nggak ada. Tapi Rainworth itu mendokumentasikan berbagai flora penting, termasuk tanaman perkebunan yang jadi komoditas utama zaman itu, ya lada dan kopi itu. Ini cocok banget sama konteks kebijakan pertanian kolonial yang lagi berkembang waktu itu. Jadi nyambung ya? Iya. Bahkan kalau kita lihat sumber lain, jauh sebelum Belanda berkuasa penuh aja, Kesultanan Banten itu udah maksa rakyat nanam lada buat dijual murah ke kompeni. Praktek eksploitasi ini terus dilembagakan, diperluas lewat kultur stelsel, tanam paksa. Tanam paksa, iya. Nah, sistem itu kan mewajibkan penanaman komoditas ekspor di banyak wilayah Jawa, termasuk Banten. Jadi, buku Rainworth ini, walau nggak detail lokasinya,
secara nggak langsung ngasih gambaran kerangka sistem eksploitasi sumber daya yang udah jalan di wilayah itu. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda? Meskipun Pandeglang dan Gunung Karang ini nggak jadi headline ya di laporan Rainworth, catatannya tetap jadi semacam jendela yang berharga, kita bisa lihat kondisi geologi umumnya, dan yang lebih penting lagi, konteks ekonomi kolonial yang membentuk wilayah itu di awal abad 19. Justru ketiadaan nama spesifik ini malah menggarisbawahi fokus utama administrasi kolonial waktu itu. Potensi eksploitasi, data umum, bukan detail lokal yang mungkin nggak langsung relevan buat mereka. Persis. Yang menarik di sini kan gimana prioritas, fokus, bahkan pilihan terminologi dari pihak kolonial itu bisa secara aktif membentuk atau malah mengaburkan catatan sejarah yang sampai ke kita sekarang. Kelalaian atau omission dalam sebuah catatan itu bisa sama banyaknya bercerita dibanding apa yang ditulis secara eksplisit. Ini nunjukin betapa pentingnya kita mempertanyakan perspektif di balik sebuah sumber sejarah ya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup nih untuk Anda renungkan. Kalau saja kita punya kesempatan langka, bisa dengar suara atau baca catatan dari penduduk lokal Banten di tahun 1821 itu. Kira-kira sejauh mana ya cerita mereka tentang Pandeglang dan Gunung Karang bakal beda? Atau mungkin malah ada irisan yang sama dengan apa yang ditulis Rainworth dari sudut pandangnya dia? Sesuatu untuk dipikirkan.